kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya, ya. Ya, alhamdulillah udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya, ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan, terima kasih Dr. Tifa dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekatan kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Ya, kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya buat buku. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Update yang di Barreskrim bagaimana Pak? Update yang di Barreskrim kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Termasuk novum. Ini akan kami masukkan lagi. Karena ini termasuk alat bukti baru, ya, novum baru, ya, yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ya ini juga di nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu. Kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisasi saja ya. Karena pengesahnya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi. Kalau soal Barreskrim ini yang beliau Pak Al-Katiri mungkin yang itu ada coba tambahnya tambahan. Pak Al-Katiri mungkin Pak tentang Barreskrim. Ke depan Pak Al-Katiri. Sini. Gantian. Mau tanya apa? Ya, update dari Barreskrim. Bagaimana Pak yang di Barreskrim? Barreskrim terakhir kami ajukan protes ke Propam atas putusan gelar perkara yang ditandatangani oleh Karwasidik. Karena menurut mereka dengan penghentian penyelidikan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi ketentuan yang berlakunya tidak ditulis. Bahkan alat bukti yang seharusnya alat bukti dibuktikan di pengadilan
Padahal yang kita masalahkan di gelar kemarin prosedur dari apa namanya itu pemeriksaan laboratorium, ya kan, SOP dan prosedur yang kita masalahkan, bukan masalah itu. Nah, kami protes, pada itu kami ajukan bahwa mengajukan ke Propam, oleh Propam dijawab dirujuk ke Wasidik. Kami tolak loh, bagaimana kita melaporkan karo Wasidik, tapi kok ya disuruh proses Wasidik. Apa yang terjadi, akhirnya karena protes kami itu, maka keluarlah surat kedua bahwa itu sudah dirujuk ke Irwasum, lebih tinggi, ya kan, inspektorat itu yang memang pengawas. Memang begitu mekanisme, walaupun seandainya Kapolri pun seandainya bersalah, itu juga lapornya ke Propam, ke Wasidik, itu memang bukan artinya tinggi besar, tapi mereka lebih tinggi atau lebih pendek, tidak, ya kan, oleh Irwasum. Lah, suratnya menyatakan bahwa sudah dirujuk ke Irwasum untuk diproses. Kami menunggu. Berarti bola panas ini di Irwasum. Nah, di situ mengkonfirmasi bahwa keputusan kemarin menghentikan penyelidikan itu berarti ditinjau kembali oleh kepolisian. Kami berterima kasih bahwa kepolisian insya Allah lebih profesional, ya kan, sesuai dengan keinginan Presiden ada reformasi kepolisian. Seperti itu. Jadi posisi bola sekarang di tangan Irwasum. Kami mengajukan permohonan untuk audiensi untuk dibuka kembali. Ya, begitulah kalau di Barreskrim. Bapak mungkin boleh ditunjukkan ke Ya, sekali lagi ini tadi hasil. Jadi ini lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Kalau Irak Indonesia tuh 0-1, kalau ini sudah 2-0. Ya, kita tunggu nanti dari KPU, kami masih menunggu untuk untuk berkas yang tahun 2014 Ya, dan terus juga dari Solo. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya, karena Solo itu baru tahun 2010. Ya gitu. 2005 dan 2010. 2005 dan 2010. Jadi tim kami serempak semuanya bergerak ya gitu. Jadi ada yang sudah masuk, ada yang sudah dapat, ada yang oke. Menambahkan Ya. Iya, silakan Pak Munawar. Jadi kita kan sudah dapat dari KPU kemarin ya, Ya. tanggal 2 itu, tapi kita kan kurang puas. Nah, meskipun salinan ijazah dari KPU sudah, kita juga meminta ke Andri. Karena Nasional Republik Indonesia. Andri itu sudah ijazah seperti ini seharusnya sudah posisi statis ya, dan harus diserahkan ke Andri. Tujuannya apa? Supaya memverifikasi bahwa data yang di Andri dan di KPU RI itu sama, ya. Jadi nanti siang kami jam 2 akan sidang pertama kali di Komisi Informasi ya, sidang pertama kali ini perdana tentang ijazah. Saya mohon dukungan publik dan pers ya, kita nanti ke Komisi Informasi Pusat ya untuk mempertanyakan arsip-arsip ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, mengapa tidak diberikan oleh Andri yang seharusnya barang itu ada di sana. Kenapa? KPU tidak memiliki fungsi kearsipan. Apa akibatnya kalau dia tidak memiliki fungsi kearsipan? Anggaran tidak ada di dia untuk anti rayap, untuk brankas, untuk supaya ruangannya safety dokumen-dokumen. Ini akan bahaya kalau nanti ternyata itu hilang. Lantas ke lembaga kearsipan apa fungsinya? Seperti itu. Jadi mohon kita nanti didukung, publik mendukung kita untuk memintakan ini ke Andri. Terima kasih. kalau petitumnya apa sih Pak? Kalau enggak goalsnya Petitumnya kita memaksa supaya Andri melakukan upaya paksa sesuai Undang-Undang Kearsipan terhadap KPU. Kan kita jujur ya, kita ada sedikit misling ya, kita tiba-tiba dikasih dokumen. Ini mungkin prosesnya karena kita publik, tapi kalau begitu yang meminta adalah Andri, pasti Andri akan melakukan verifikasi validasi terhadap dokumen ini. Termasuk usianya yang dikasih ini kayaknya dokumen lama kok begini kan begitu kan. Itu pasti nanti Andri melakukan sejumlah penyelidikan untuk menerima arsip begitu saja. Seperti itu. kalau Andri sejauh ini nggak punya arsipnya atau seperti Nah, ini uniknya arsip Andri tidak mengaku punya dokumen itu. Padahal itu presiden loh. 2014 harusnya dia punya. Sedangkan kemarin aja wakil Pak Hatta aja ada ya. Iya. Bayangkan arsip yang begitu lama ada. Seperti itu. Mestinya Andri itu berfungsi kearsipan.
menyimpan itu, dan setiap publik kita ini ketika rindu melihat ijazah mantan presiden kita tinggal datang ke sana dan meminta. Seperti itu, Bang. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.